Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba presentasikan makalah yang telah saya kerjakan untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Multimedia. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, ini adalah presentasi dari makalah yang telah saya kerjakan. Adapun judul yang dibawakan adalah implementasi sistem multimedia berbasis citra udara untuk eliminasi risiko kerja dan objektivitas data survei dengan studi kasus teknologi drone pada tambang emas Marta PT Agincourt Resource. Ini adalah nama saya Ibnu Farhan Ramadan dan NIM saya adalah 230401010323. Oke, adapun sistematika penyajiannya yaitu ada 4 bagian. 4 bagian ini diambil mengikuti struktur makalah. Yang pertama ada pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode penulisan, kemudian ada landasan teori. Di dalamnya ada sistem multimedia, citra udara, fotogrametri, dan hierarki pengendalian risiko. Kemudian yang ketiga ada pembahasan, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai arsitektur, alur pengolahan citra, eliminasi risiko, objektivitas data, kompetensi, dan yang terakhir penutup berisi kesimpulan dan saran. Kita mulai dari yang pertama yaitu pendahuluan. Diawali dari latar belakang. Latar belakang yang saya ambil di sini adalah sektor tambang ini adalah strategis, sektor yang strategis tapi punya risiko yang tinggi. Di mana poin strategisnya adalah sektor pertambangan ini menyumbang sekitar 10% produk domestik bruto pada tahun 2023, namun menyisakan jejak konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ancaman terhadap keselamatan pekerjanya sendiri. Data risiko tinggi ini sebenarnya diambil dari data kecelakaan tambang Kementerian ISDM tahun 2024, di mana ada 25,58% kecelakaan akibat kejadian longsor, 18,60% akibat interaksi antar unit, 80,95% korban fatal adalah pekerja kontraktor, dan mayoritas korban sekitar 88,84% ini merupakan pekerja dengan masa durasi kerja yang sebentar ya, di antara 0 sampai 3 tahun. Ini sumbernya saya ambil dari Kompas salah satunya. Kemudian ada risiko spesifik pada kegiatan survei, yang mana kru survei ini sebagai kelompok kerja yang paling terpapar karena dia ada lokasi kerjanya itu biasanya di loading point, dumping point, area berkemiringan lereng, ataupun kolam lumpur atau air. Dan yang jadi sumber bahaya adalah radius operasi alat berat dan bahaya dari lingkungan kerja itu sendiri. Jadi karena ya memang alat berat itu radiusnya kurang bisa melihat semua area sekitar di kendaraan itu. Kemudian ada pun tingkat risikonya, bekerja dekat kolam lumpur berkategori risiko tinggi dengan konsekuensi multi-fatality. Adapun kondisi lereng, ini diambil dari studi di Subang, di mana tebing setinggi 15 meter dengan kemiringan 60 derajat. Ini salah satu sampelnya aja yang ada di Subang. Jadi memang cukup terjal untuk lokasi dari kru survei. Adapun metode terestris menuntut kehadiran fisik surveyor di titik ukur. Makin kritis area yang dipantau, makin besar bahaya yang ditanggung. Kemudian ada pun paradoks keselamatan dan kelengkapan data. Jadi ini tuh dua hal yang saling bersinggungan, tapi tidak bisa ketika pemenuhannya itu saling mengorbankan salah satu gitu. Jadi ini sebenarnya di persoalan inti yang mendasari makalah saya, di mana prosedur izin kerja melarang personel memasuki zona risiko tinggi. Sebenarnya ini safety ya buat petugas, tapi ya secara langkah ini benar dan melindungi pekerja, tapi nantinya itu ada satu hal yang dikorbankan, yaitu satu hal yang penting, yaitu data. Jadi ketika kita mau survei lebih lengkap, masuk ke siklus survei itu, masuk ke zona berisiko tinggi, itu pastinya akan mengorbankan keselamatan. Jadi personel tetap masuk ke zona berbahaya demi memperoleh data yang lengkap. Jadi datanya lengkap, tapi keselamatan pekerja itu jadi jaminan. Adapun jika perusahaan melarang pekerja untuk masuk ke zona risiko tinggi, itu sebenarnya safety untuk pekerja, tapi ada data yang dikorbankan karena ketika zona terlarang tidak terukur, sehingga ini membuat validitas dan kelengkapan data terancam.
Prosedur keselamatan yang dirancang untuk melindungi pekerja justru menciptakan area yang tidak terpantau, sehingga keselamatan dan kelengkapan data seolah menjadi dua hal yang saling meniadakan. Adapun 3 poin rumusan masalah yang dipertanyakan dan dijawab di makalah ini, yaitu yang pertama, bagaimana arsitektur dan alur kerja sistem multimedia berbasis citra udara pada kegiatan survei tambang. Kemudian yang kedua ada bagaimana proses transformasi citra udara menjadi data volume dan informasi spasial. Dan yang terakhir adalah bagaimana dampaknya terhadap keselamatan kerja, objektivitas data, dan kompetensi tenaga survei. Adapun tujuan dan manfaat penulisan, yang pertama tujuannya itu ada 3 poin. Yang pertama menjelaskan arsitektur dan alur kerja sistem multimedia berbasis citra udara. Yang kedua menguraikan transformasi citra udara menjadi data volume dan informasi spasial. Dan yang terakhir dari tujuannya adalah menganalisis dampak terhadap keselamatan, objektivitas data, dan kompetensi. Kemudian untuk secara manfaat penulisannya dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis, di mana manfaat teoritisnya adalah gambaran beberapa sistem multimedia dan fotogrametri pada industri berisiko tinggi, dan manfaat praktisnya adalah referensi bagi mahasiswa dan pelaku industri mengenai potensi serta keterbatasannya. Kemudian ada metode penulisan, ini merujuk ke studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analitis. Ya, ini yang saya gunakan di makalah yang saya kerjakan, yang mana di deskriptif ini dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan berdasarkan jurnal ilmiah fotogrametri dan survei tambang, data resmi Kementerian SDM, publikasi perusahaan, serta pemberitaan media yang memuat keterangan narasumber. Adapun analisis data sebagai bentuk analitisnya yaitu implementasi dipaparkan lalu ditelaah menggunakan konsep dan teori pada bab landasan teori disertai verifikasi silang antar sumber. Adapun batasan penelitian di sini, saya sebagai penulis itu tidak melakukan observasi lapangan maupun pengujian langsung terhadap performa sistem, sehingga pembahasan dibatasi pada telaah arsitektur, alur kerja, dan dampak implementasi berdasarkan sumber yang tersedia. Oke, kita lanjut ke yang bagian kedua atau bab kedua, yaitu landasan teori. Kita mulai dari konsep sistem multimedia. Ini sebenarnya sama dengan tugas yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi sistem multimedia itu gabungan beberapa bentuk media dalam satu sistem. Jadi kombinasi dari berbagai bentuk multimedia. Sistem multimedia ini mempelajari bagaimana berbagai bentuk media digital diproses, dikompresi, dikirimkan, disimpan, dan ditampilkan melalui sistem komputer ataupun jaringan. Nah, untuk elemennya sendiri itu ada 5, yaitu teks, citra, suara, animasi, dan video. Untuk elemen yang dominan pada objek studi kali ini adalah citra dan teks, di mana citra digunakan untuk menangkap gambar area tambang bagi kebutuhan survei lapangan, dan hasil tangkapan citra itu diterjemahkan menjadi teks dan data spasial sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian ada pergeseran peran citra. Jadi ada sudut pandang yang menjadi dasar makalah ini. Yang pertama, multimedia konvensional. Secara konvensional, citra ini berperan sebagai dokumentasi visual yang ditujukan untuk dilihat manusia, berfungsi memperjelas atau memperindah penyajian. Nah, ini yang biasa kita tahu mengenai fungsi dari citra ya dalam sistem multimedia. Tapi dalam studi kasus kali ini, citra udara itu digunakan untuk survei tambang. Jadi citra berperan sebagai objek data yang diolah secara komputasional untuk menghasilkan informasi spesial dan volumetrik. Jadi nantinya dalam pengerjaannya itu ada ratusan foto udara yang bertampalan diproses melalui prinsip fotogrametri hingga menghasilkan model permukaan digital yang memuat informasi ketinggian pada setiap titiknya. Jadi citra di sini menjadi masukan bagi suatu proses pengolahan, bukan keluaran yang bersifat ilustratif. Kemudian citra digital dan fotogrametri ini dari ukuran, jadi dari pixel menjadi ukuran. Citra digital itu representasi visual di dunia nyata dalam bentuk digital. Jadi dunia nyata kita capture itu jadinya citra digital ya. Jadi tersusun atas pixel dalam baris dan kolom, di mana setiap pixel memiliki nilai numerik yang menggambarkan kecerahan atau warna. Adapun fotogrametri yaitu teknik pengukuran dan pemetaan objek menggunakan foto atau citra, mengandalkan prinsip stereoskopis, yaitu 2 atau lebih citra yang diambil dari posisi berbeda untuk membentuk model 3 dimensi. Jadi dalam cara kerjanya nanti itu
citra digitalnya dibentuk dengan menggunakan fotogrametri. Fotogrametri itu nanti akan ada beberapa gambar yang diambil untuk menghasilkan citra digital. Kemudian secara pengambilan fotogram itu ada 4 ya. Atau pengambilan citra digital itu ada 4, yaitu ada terrestris, udara, satelit, close range. Jadi terrestris itu dari darat, udara itu menggunakan drone atau pesawat kecil, satelit itu untuk kawasan luas, biasanya untuk satu bumi ya bahkan. Kemudian ada close range untuk objek-objek kecil. Nah, untuk studi kali ini yang digunakan adalah udara. Jadi fotonya diambil melalui udara menggunakan drone. Kemudian keluaran pengolahan fotogrametri. Jadi ada 3 produk yang berbeda sifat dan kegunaannya. Yang pertama yaitu automosaik. Automosaik ini adalah peta citra yang telah dikoreksi distorsi perspektifnya, berskala seragam dan dapat dipakai mengukur jarak, luas, serta posisi. Kemudian ada digital surface model, yaitu model ketinggian yang merekam permukaan teratas termasuk vegetasi, bangunan, dan peralatan di atas tanah. Kemudian ada digital terrain model, representasi permukaan tanah asli seluruh objek non medan dihilangkan secara digital. Yang terakhir ada perhitungan volume, yaitu membandingkan permukaan lalu mengalihkan selisih ketinggian dengan luas area yang bersesuaian. Pada area bervegetasi rapat, kamera tidak dapat merekam permukaan tanah sehingga akurasi digital terrain model menurun. Kemudian kita bahas mengenai wahana nirawak dan ground control point, yaitu ini adalah 2 komponen yang menentukan kualitas hasil. Yang pertama ada wahana nirawak. Wahana terbang tanpa awak membawa sensor kamera, terbang mengikuti jalur terprogram agar foto memiliki pertampalan memadai, syarat pembentukan model 3 dimensi. Kemudian ada ground control point, yaitu titik kontrol tanah yang koordinatnya diukur teliti, berfungsi mengikatkan model hasil fotogrametri ke sistem koordinat sebenarnya di lapangan. Kemudian ada root mean square error atau RMSE, yaitu ukuran statistik simpangan rata-rata antara nilai hasil pengukuran dan nilai sebenarnya, dihitung terpisah untuk komponen horizontal dan vertikal. Makin kecil nilainya, makin tinggi kesesuaian model dengan kondisi lapangan. Adapun hierarki pengendalian risiko, ini kerangkanya saya ambil menurut standar ISO 45001. Yang pertama ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya dari tempat kerja. Kemudian yang kedua substitusi, mengganti metode, alat atau bahan dengan yang lebih aman. Yang ketiga ada rekayasa teknik, yaitu modifikasi peralatan atau lingkungan kerja agar lebih aman. Yang keempat ada administratif, yaitu kebijakan, prosedur, pelatihan, dan pengaturan kerja. Dan yang kelima adalah alat pelindung diri atau APD. Fungsinya itu untuk melindungi individu tanpa menghilangkan bahayanya. Kelima, metode pada tingkat atas tidak bergantung pada perilaku pekerja, sedangkan alat pelindung diri sangat bergantung pada kedisiplinan individu. Jadi poin 1, 2, 3, 4 itu nggak bergantung sama perilaku pekerja, sedangkan nomor 5 ini gimana pekerjaannya, apakah dia disiplin atau tidak. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pembahasan. Kita mulai dari profil PT Agincourt Resource ya. Jadi objek studinya adalah tambang emas Martabe yang merupakan yang di bawah perusahaan PT Agincourt Resource di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jadi ini data-datanya yang saya peroleh dari internet, yaitu punya luas wilayah tambangnya itu 637 hektar. Dimulai produksinya itu tahun 2012, kemudian ada 7 juta ton biji per tahun. Dan ini PT Agincourt ini sudah mulai menggunakan drone sejak tahun 2016. Adapun 3 alasan pemilihan objek studi, yaitu yang pertama, implementasi telah berjalan hampir 1 dekade sehingga bukan sekadar uji coba. Yang kedua, penerapannya secara eksplisit dilandasi pertimbangan keselamatan kerja dan dampaknya menyentuh objektivitas data serta kompetensi tenaga survei. Ini untuk sumbernya, yaitu dari Roy Aginting yang merupakan senior surveyor PT Agincourt Resource dalam kegiatan Perhapi di Banyuasin tanggal 11 November tahun 2025. Adapun arsitektur sistem multimedia survei, untuk menjawab rumusan masalah 1 ya. Ini jadi
ada 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan akuisisi, kemudian kedua kontrol geometris. Nah, dari lapisan akuisisi dan kontrol geometris ini dilakukan pemrosesan geometri, di mana dilakukan penjelasan foto, awan titik, model permukaan, awan titik, model permukaan, dan kemudian menjadi automosaik. Dan yang terakhir jadi lapisan pemanfaatan data berupa sistem informasi geografis, perhitungan volume, pemantauan kemajuan, dan rekonsiliasi kontraktor. Ini merupakan model fungsional hasil rekonstruksi karena dokumentasi teknis internal pasti nggak boleh dibagikan ya. Oke, kita lanjut lagi yaitu lapisan akuisisi dan kontrol geometris. Jadi ini merupakan bagian sistem yang berhadapan dengan lapangan. Lapisan akuisisi ini terdiri dari wahana nirawak, sensor kamera, sistem penentuan posisi, dan perangkat kendali penerbangan yang dioperasikan pilot drone dari lokasi yang aman. Kemudian ada lapisan kontrol geometris, yaitu titik kontrol tanah yang menghubungkan dunia citra dengan dunia koordinat sebenarnya di lapangan. Adapun karakteristik pentingnya yaitu terpisahnya posisi operator dari posisi objek yang diukur. Inilah dasar seluruh manfaat keselamatan. Jadi operator bisa tetap melakukan survei, tapi bukan survei lapangan secara langsung, melainkan seorang pilot drone yang mengendalikan drone dari jarak aman untuk melihat area tambang. Nah, ini kenapa penting? Tanpa adanya kontrol geometris, citra tetap gambar yang baik secara visual, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai data ukur. Jadi hanya sekedar gambar tanpa data lokasi pertambangan yang akan dilakukan proses tambangnya. Oke, berikutnya alur pengolahan citra udara yang menjawab rumusan masalah kedua. Jadi untuk stepnya itu sebenarnya ada 4, yaitu dari akuisisi udara, kemudian fotogrametri, yang ketiga ada automosaik dan model permukaan, dan yang keempat perhitungan volume. Nah, ini dari akuisisi udara dan ground control point ini bergabung ke dalam fotogrametri. Jadi 2 unsur untuk mendukung fotogrametri, dan setelah dilakukan perhitungan volume di akhir itu akan terbuat atau terbentuk pelaposan produksi dan rekonsiliasi. Kita lanjut lagi ke tahap akuisisi dan fotogrametri. Dari tahap permukaan tambang menjadi awan titik. Tahap akuisisi udara dimulai dengan perencanaan jalur terbang agar foto memiliki pertampalan memadai. Yang membedakan dari metode terestris adalah posisi manusia. Jadi pilot drone ini berada di lokasi aman, sementara sensor perekam bergerak di atas area yang berisiko. Perubahan ini mengubah hubungan antara manusia dengan bahaya. Adapun tahap fotogrametri diawali penyelesaian foto untuk menentukan posisi dan orientasi kamera, lalu pembentukan awan titik 3 dimensi dengan titik kontrol tanah sebagai acuan. Foto yang semula susunan pixel 2 dimensi berubah menjadi titik berkoordinat 3 dimensi. Informasi kedalaman muncul dari hubungan geometris antar foto yang bertampalan. Jadi dari foto-foto 2 dimensi yang dikumpulkan itu nggak cukup 2 atau 3 ya, bisa puluhan atau bahkan ratusan. Jadi ditumpuk untuk mendapatkan data kedalaman lokasi tambang maupun lokasi sekitar tambang itu dalamnya berapa, kemudian permukaannya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada tahap ortomosaik dan perhitungan volume dari awan titik menjadi angka. Tahap ortomosaik dan model permukaan. Jadi awan titik diolah menjadi 2 produk yang saling melengkapi. Model permukaan digital memuat informasi ketinggian pada setiap posisi, sedangkan automosaik menyajikan penampakan permukaan 2 dimensi yang telah dikoreksi distorsinya. Kombinasi keduanya merepresentasikan area tambang secara lengkap. Adapun tahap perhitungan volume, tahap ini membandingkan permukaan hasil pengukuran terhadap bidang acuan atau membandingkan 2 permukaan dari waktu berbeda untuk mengetahui volume material yang telah dipindahkan. Keluarannya berupa angka yang digunakan dalam pelaporan produksi dan rekonsiliasi. Adapun temuan intinya dari proses semuanya ya. Ini jadi rantai transformasi media. Jadi kenapa teknologi ini termasuk ke dalam kajian sistem multimedia. Yang pertama ini ada objek fisik, yaitu permukaan tambang. Kemudian
Di sini multimedia bekerja dengan foto udara, yang merupakan foto itu termasuk dari citra ya. Kemudian dari foto udara diproses dengan menggunakan fotogrametri, itu akan jadi awan titik berupa koordinat 3 dimensi, kemudian menjadi model permukaan yang memiliki data ketinggian, dan hasil akhirnya adalah angka yang merupakan volume material. Jadi di sini sistem tidak sekedar merekam dan menampilkan citra, melainkan mengubah satu bentuk media menjadi bentuk media lain yang memiliki nilai guna berbeda. Jadi dari foto menghasilkan teks yang nanti teksnya itu berupa data lokasi tambang yang bermanfaat bagi surveyor dan perusahaan tersebut ya. Jadi kita tahu kondisi lokasi tambang tanpa harus punya risiko bahaya yang harus diterima. Jadi nilai akhirnya itu bahkan tidak lagi berwujud media dalam pengertian visual, jadi bukan lagi berubah gambar, melainkan berubah besaran numerik yang menjadi dasar keputusan operasional dan pelaporan produksi. Kemudian eliminasi risiko kerja ini untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Dampak pertama, jadi drone ini menghilangkan kontak langsung pekerja dengan area berisiko tinggi seperti jurang, lereng labil, dan lokasi berakses sulit. Disebut sebagai eliminasi risiko pada level tertinggi karena kesempatan bekerja juga pentingnya. Jadi untuk sebelumnya, jadi tingkat rendah karena pengendalian berada pada tingkat administratif, berubah izin kerja dan zona terlarang serta alat pelindung diri. Jadi sebelumnya itu pekerja itu cukup menggunakan izin administratif, jadi boleh atau enggak. Kemudian kesempatannya bergantung lagi ke pekerjanya, apakah dia mau disiplin menggunakan APD atau tidak. Jadi keduanya melindungi pekerja yang tetap berada dekat sumber bahaya. Tapi sesudahnya jadi tingkat tertinggi karena pengukuran tidak lagi menuntut kehadiran fisik manusia, sehingga paparan bahaya tidak sekedar dikurangi melainkan dihilangkan untuk aktivitas tersebut. Jadi yang dieliminasi bukanlah bahayanya. Jadi jurang tetap curam dan lereng tetap labil, tapi yang dihilangkan adalah paparan pekerja terhadap bahaya melalui penggantian kehadiran manusia dengan sensor perekam. Kemudian objektivitas data survei ini masih menjawab rumusan masalah 3. Dampak kedua yaitu metode terestris selektif. Surveyor hanya mengukur titik yang dipilih dan dapat dijangkau, lalu bentuk permukaan di antaranya diperkirakan melalui interpolasi. Dua tim dapat menghasilkan angka berbeda dan sama-sama dapat dipertahankan. Kemudian untuk pemetaan udara itu lebih menyeluruh ya, beda dengan metode terestris. Jadi karena menggunakan pemetaan udara, kamera itu bisa merekam seluruh permukaan dalam jangkauannya tanpa memilih titik tertentu, sehingga area terdata tanpa celah dan potensi perbedaan klaim volume menyusut. Jadi perubahan status citra udara secara berlapis dari rekaman visual menjadi data ukur, jadi bukti bersama, dan menjadi instrumen kontraktual. Adapun mulai Juli 2026 penggunaan drone menjadi klausul wajib bagi kontraktor. Jadi ini teknologi ini jadi bukan pilihan teknis, jadi persyaratan yang mengikat. Kemudian transformasi kompetensi tenaga survei ini menjawab rumusan masalah ketiga, dampak ketiga. Jadi kompetensi sebelumnya itu kemampuan mengoperasikan alat ukur langsung di lapangan dan bertahan pada kondisi medan yang berat. Namun setelah implementasi citra udara, kompetensinya itu berubah jadi perencanaan jalur terbang, pengoperasian wahana nirawak, pemahaman regulasi penerbangan, serta pengolahan dan pemeriksaan kualitas data digital. Jadi sejak 2016, kru survei internal dilatih menjadi pilot drone dan operator data udara, didukung sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kontraktor akan melalui jalur pembinaan yang sama. Jadi teknologi ini bukan menggantikan tenaga kerja, melainkan meningkatkan kemampuan pekerja. Beban pekerjaan bergeser dari aktivitas fisik menuju pengolahan data, sehingga ketelitian ditentukan kemampuan menilai kualitas data. Adapun beberapa poin tantangan dan keterbatasan, yaitu jadi sisi kritis yang perlu ditelaah. Yang pertama, keterbatasan teknis. Area bervegetasi rapat, tidak terekam permukaan tanahnya, cuaca dan pencahayaan mempengaruhi hasil. Kemudian ada ketergantungan terhadap GCP atau Ground Control Point. Jadi pemasangan titik kontrol tetap menuntut kehadiran personel, sehingga eliminasi risiko tidak mutlak. Jadi walaupun sudah menggunakan wahana nirawak,
tapi kehadiran pekerja di sini tetap dibutuhkan untuk pemasangan ground control point. Kemudian ada pun poin berikutnya itu pergeseran bentuk risiko. Jadi yang sebelumnya adalah risiko fisik berubah menjadi risiko teknis yang tertunda dan tidak terlihat seketika di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah kesenjangan kesiapan. Kewajiban kontraktor berpotensi menjadi hambatan masuk bagi kontraktor berskala kecil. Kajian ini saya dapat dari pemaparan perusahaan oleh media, bukan dokumen teknis ataupun audit independen. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup. Kita mulai dari kesimpulan. Yang pertama, arsitektur. Jadi secara arsitektur sistem multimedia itu ada 4 lapisan dengan karakteristik utama terpisahnya posisi operator dari objek yang diukur, serta kontrol geometris sebagai penentu keabsahan data. Yang kedua, transformasi citra. Ada 4 tahap yang membentuk rantai perubahan bentuk media, dari permukaan tambang hingga besaran volume yang menjadi dasar keputusan. Kemudian ada 3 dampak, yaitu pengendalian risiko berpindah ke tingkat eliminasi, objektivitas data meningkat hingga berkekuatan kontraktual, dan kompetensi tenaga survei bertransformasi. Jadi teknologi citra udara dapat dipahami sebagai pergeseran dasar dalam cara memperoleh data, bukan penyelesaian menyeluruh atas seluruh perusahaan survei tambang. Adapun poin sarannya ini dibagikan atau ditujukan bagi 3 pihak berbeda, yaitu yang pertama, bagi perusahaan pertambangan menjadi kewajiban penggunaan drone bagi kontraktor sebaiknya disertai pendampingan dan skema pembiayaan serta mekanisme pemeriksaan kualitas data yang baku. Kemudian bagi pemangku kebijakan, mendorong penerapan citra udara sebagai bagian pemenuhan kaidah keselamatan, disertai ketentuan standar ketelitian minimum dan kompetensi operator. Dan yang ketiga, yaitu bagi penelitian selanjutnya bisa dilakukan kajian empiris mengenai perbandingan akurasi, waktu pengerjaan, dan angka kecelakaan. Jadi 3 poin ini bisa jadi perbandingan antara metode konvensional dengan menggunakan sistem multimedia dan kesenjangan kemampuan adopsi antar pelaku usaha. Jadi karena memang pertambangan itu tidak terdiri dari perusahaan yang besar, ada juga dari perusahaan yang kecil. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.